Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Skill Tree Beast Savage. 3 orang tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di 3 jubah masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, 3 binatang buas yang tidak biasa itu tampak menatap dengan mata ganas merah terang mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Do Huang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Tree Beast Savage Skill yang dipraktekkan oleh ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung saat mereka bertarung bersama sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi 3 kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat 3 tetua agung dari lembah Mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiao Ding dan yang lainnya di dalam benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sialan, bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menindas orang lain dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat ketiga lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Xingtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, "Mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokirnya sebentar? Akan lebih baik jika kita bisa mengulur waktu. Pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang, ahli lain dari 3 sekte pasti tidak akan mundur dan menonton. Pada saat itu, kami akan membawa ledakan pertempuran besar. Ini juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda." Ekspresi Xiao Ding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. "Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang." Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain." Xiao Ding tertawa getir dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi di mana mereka memiliki kerugian dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka saat mendengar ini. Mereka sama sekali tidak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Ding, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Jumlah elit Du Zong dari pihak lain tidak lebih sedikit dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Luotian dan 3 sesepuh dari lembah Mulan. Selama Medusa diberi waktu, masih mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Fama di samping, yang sudah lama tidak berbicara, mendesah pelan. Xiao Ding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun memang demikian, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak bersikap gentleman. Bagaimanapun juga, Anda bukanlah orang yang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda.
Sayap angsa emas yang berkedip-kedip di punggung Yan Luotian dikepakan saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apa kau tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte angsa emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hehe, pemimpin sekte Yan, Ratu Medusa bukanlah orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kita tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berkata, Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jia Ma. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular rakyat Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular rakyat menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan mereka yang sekarat? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan ratu ini sebagai anak berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal-hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan membuat ras ular orang menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu. Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang mempesona bahkan lebih besar. Oleh 3 sesepuh dari lembah Mulan dan aku. Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ke 3 sesepuh dari lembah Mulan. 3 elders, ayo kita lakukan. Iya. 3 sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang mampu menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, 3 douki yang kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Douki yang melonjak tidak tersebar. Sebaliknya, mereka pindah dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga doukis itu terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah cincin sempurna yang menghubungkan esensi ketiganya. Setelah menyelesaikan cincinnya, jubah dari 3 sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah berdarah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertarungan milik ketiga lelaki tua itu juga secara bertahap tersebar. Mengganti mereka adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura Yan Luotian. Keke, 3 Beast Savage Skill, Lembah Mulan memang layak menjadi metode ki kelas di menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa tak tertandingi. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang dalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanyalah bulu halus. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada ketangkasan angsa berjalan langit teknik Do dari sekte angsa emas? Energi merah darah melilit 3 sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang berwarna merah darah di atas kepala mereka. Melihat dari kejauhan, 3 sesepuh dari lembah Mulan tampaknya telah menjadi 3 makhluk setengah manusia, setengah binatang.
Suara tadi telah keluar dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode Ki, tetapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa raungan harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat menyapu ketiga sesepuh dari lembah Mulan. Dia juga mendesah pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tak terhindarkan. Medusa dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia mengesampingkan gangguan di hatinya. 7 energi warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi 7 warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut saat melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Dou Qi yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam menatap ketiga sesepuh lembah Mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan Dou Qi yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah ini merasakan ketakutan. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna berkumpul dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi busur yang aneh. Ujungnya melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. HMPH. Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti anak panah tajam saat menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera berguncang dan bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Kiang! Kiang! Sayap angsa melesat dan menghantam gambar pedang yang tebal. Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip. Segel terbentuk di tangannya dan cahaya keemasan terang yang berisi energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Medusa yang berada di dekatnya. 7 gambar pedang berwarna berkedip. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang berisi aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju tajam yang membawa suara tajam dari ruang angkasa dengan keras muncul. Serangan diam-diam yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan 7 energi berwarna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang! Suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mendengus teredam di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan hanya mundur 2 langkah. Jelas, Medusa dirugikan dengan melawan 2 orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercela. Melawan 2 lawan 1, namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai Bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan keras saat melihat ini. Haha, Medusa, sepertinya kau terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan meletup di matanya saat mengetahui luka-luka Medusa. Wajah Medusa terasa dingin.
Dia tidak membantahnya karena Douqi di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alami di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah dipanggil oleh Douqi di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk keluar semua. Yan Luotian dan ketiga sesepuh Mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan Douqi di dalam tubuhnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi intens energi alam di langit. Mereka semua tahu bahwa pertempuran kelas Douzong yang sangat besar akan meletus sepenuhnya. Semuanya benar-benar buruk. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.